Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini, di hari ke-19 bulan senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kenikmatan, orang yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, dan orang yang senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ma fi qalbi ghairullah, di dalam senantiasa bersilaturahim, menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri masing-masing, kompetensi yang dimiliki masing-masing, juga dengan kapabilitas dan dengan kapasitas masing-masing, serta dengan memanfaatkan kesempatan berinteraksi, bersilaturahim dengan media yang tersedia, baik secara langsung ataupun secara daring atau melalui jaringan-jaringan internet yang alhamdulillah di saat ini kita dapat dengan mudah untuk memanfaatkannya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba berbincang tentang hal yang menjadikan diri kita ini berada di dunia ini, yaitu menjadi orang yang ditugaskan atau mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdi kepada aku, katanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus ada upaya yang kita getarkan dalam kolbu kita, kita harus ada upaya untuk mengungkapkannya, kita harus ada upaya untuk mengejawantahkannya dalam bentuk amal perbuatan. Ya, buktikan dengan apa yang ada dalam kolbu, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan mengintegrasikan, memadukan keimanan kita, keilmuan kita, dan amal-amal yang selama ini kita yakini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala diamalkan oleh contoh teladan kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, orang yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh teladannya, dan bingkainya sangat jelas disebut.
perintah dari Allah, kemudian dicontohkan, dipraktekkan dalam kehidupan pengamalan di dunia ini oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang oleh Allah disebutkan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itulah Islam, agamanya dari Allah. Inna dina indallahil Islam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya satu-satunya agama dari Allah sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Agama Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Itu dianut oleh semua para nabi dan rasul, yang tentunya jangan sampai kita salah paham bahwa Nabi Musa adalah muslim, Nabi Ibrahim adalah muslim, Nabi Daud adalah muslim, Nabi Sulaiman adalah muslim, Nabi Zakaria muslim, Nabi Yahya muslim, Nabi Isa alaihi salam juga muslim. Semuanya Nabi dan Rasul itu muslim, dan Rasulullah SAW mencontohkan perbuatan seorang muslim yang paripurna, dan beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik perbuatan la ala khuluqil azim, yaitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa akhlak yang agung yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muslim, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang benar. Ya ayuhan nasu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hei manusia, ya, wahai manusia, disebutkannya seluruh manusia. Artinya yang wajib menjadi muslim itu adalah seluruh manusia. Tetapi apakah ada manusia yang muslim atau tidak, itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan seluas-luasnya memilih dan memilah bagi seorang manusia untuk menjadi muslim atau tidak. Diilhamkan ke dalam kalbu masing-masing oleh Allah ketakwaan dan juga kecenderungan berbuat jahat atau fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal diri kita, apakah kita mau ke arah takwa atau ke arah fujur. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya dengan kitab suci Al-Qur'an, insya Allah. Ya. Kemudian yang kita pahami juga bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami, kata Allah, akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari atau kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap diri manusia pilihan dari dirinya untuk apakah dia akan bersyukur, apakah dia akan kufur. Syukur akan mendatangkan kenikmatan Allah yang berlipat ganda, dan ketika kufur akan mendatangkan azab Allah. Jadi pada prinsipnya nikmat dan azab itu adalah diri kita masing-masing, pribadi-pribadi, insan-insan yang menentukannya apakah dia akan mengundang rahmat Allah atau akan menjadikan dirinya menjadi mendapat azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kata kuncinya bagi orang Islam, bahwa yang namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah diberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih apakah menuju takdir yang baik atau menuju takdir yang buruk. Semuanya oleh Allah diberikan kepada manusia, dan bekalnya sudah diberikan sejak manusia berada dalam rahim ibunya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan pedoman kepada kita dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat ke-9 Ar-Ra'd ayat ke-11. Surat Ar-Ra'd ayat ke-11,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, ya, keadaan suatu diri, keadaan masing-masing umat, keadaan masing-masing bangsa, ya, sehingga mereka sendirilah yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita mau memilih takdir baik atau takdir buruk itu diberikan oleh Allah berupa akal kepada manusia. Akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia itulah yang selama ini kadang kita menafikan atau tidak memanfaatkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan sebagaimana yang sering kita baca di surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran ayat ke-189 sampai dengan ayat ke-194 yang sering kita baca, dimulai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar